Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Karima dari Program Studi Sistem Informasi dengan nomor NIM 2501010100247. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas resensi buku ilmiah pada ulangan akhir semester. Nah, judul resensi yang kelompok saya ambil yaitu menyikapi arsitektur di balik kinerja komputer. Mengenai identitas buku yang kelompok saya ambil pada tugas pertama hingga tugas akhir semester ini adalah Organisasi dan Perancangan Arsitektur Komputer yang ditulis oleh Yayan Hendrian, Ade Surya Budiman, dan Rizka Kurnia Septiani yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 216 halaman. Nah, untuk alasan pemilihan buku ini, yaitu karena buku ini berisikan topik-topik dan materi buku ini selaras dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang kita tempuh. Kemudian, yang kedua itu bertahap dan runtut. Maksudnya, buku ini menjelaskan secara definisi, sejarah, hingga komponen fisik secara berjenjang. Dan untuk alasan pemilihan buku ini juga yaitu karena buku ini dilengkapi dengan visual atau penggambaran struktur komputer, sehingga pembaca lebih mudah untuk mengerti. Untuk pembahasan dari buku ini yaitu karena buku ini memiliki 4 komponen utama komputer. Yang pertama adalah adanya CPU atau pusat pemrosesan data dan instruksi. Kemudian yang kedua adalah memori utama, yaitu RAM dan ROM sebagai penyimpanan data dan program. Kemudian komponen lainnya yaitu sistem interkoneksi, penghubung antara seluruh komponen. Dan yang keempat adalah unit input dan output, jalur pertukaran data dengan luar sistem. Kemudian buku ini juga terdapat 4 generasi perkembangan komputer. Itu yang pertama, pada generasi pertama yaitu adanya tabung vakum. Kemudian generasi kedua yaitu transitor, dan generasi ketiga adalah C, dan generasi keempat adalah FLXI. Nah, di dalam buku ini juga terdapat pembahasan mengenai network, sistem, data, dan CPU. Network 4 jenis umumnya yaitu ATX, Micro ATX, Mini ATX, dan ATX. Dibedakan dari ukuran dari jumlah slotnya saja. Kemudian adanya bus sistem. Di antaranya bus data atau memindahkan data, bus alamat menunjukkan sumber dan tujuan, dan kontrol yaitu mengatur proses. Kemudian representasi data, sistem bilangan desimal, biner, okta, heksadesimal, hingga kode ASCII. Dan yang keempat adalah CPU, yaitu ALU dan CU. ALU menjalankan operasi hitung atau logika, sedangkan CU memproses lewat siklus fetch execute. Untuk penilaian terhadap buku ini yaitu yang pertama, tentang kedalaman materi.
Untuk kedalaman materi, buku ini sudah cukup lengkap untuk level pengantar. Tiap bab konsisten membuat definisi, penjelasan, gambar, rangkuman, dan soal evaluasi. Kemudian penilaian kedua itu tentang struktur penyampaian. Pendekatan historis teknis, yaitu pembaca diajak memahami latar belakang sebelum masuk pada konsepnya yang rumit, misalnya perjalanan ENIAC hingga EAS South Newman. Kemudian ilustrasi dan contoh. Untuk ilustrasi dan contoh, buku ini banyak gambar pendukungnya, struktur IAS untuk blackboard hingga tabel konferensi biner desimal lengkap dengan langkah perhitungan. Dan yang keempat, untuk catatan relevasi antar bab, transisi antar topik kadang terasa lompat, misalnya dari sejarah generasi tempat langsung ke blackboard di kalimat penghubung. Nah, untuk sisi positif dari buku ini, yaitu yang pertama, karena buku ini itu bahasanya sederhana dan tidak terlalu kaku, mudah dipahami meski oleh mahasiswa yang baru mengenal istilah arsitektur komputer. Kemudian sisi positif lainnya yaitu rangkuman dan evaluasi. Setiap bab dilengkapi rangkuman dan soal evaluasi yang cocok untuk belajar mandiri, bukan sekedar membaca sekali. Kemudian ilustrasinya memadai, gambar komponen fisik hingga blackboard dan casing membantu visualisasi di durasi panjang. Nah, mengenai sisi yang perlu diperbaiki, yaitu kerapian dalam pengetikan. Terdapat kata terpotong atau salah eja, dan penulisan nama komponen kadang tidak konsisten antar bagian. Dilengkapi sumber gambar. Beberapa sumber gambar hanya berupa tautan tanpa keterangan tahun, akses, atau nama publikasi. Kemudian sisi yang harus diperbaiki yaitu kedalaman pembahasan. Bab akhir seperti CPU dan RISC terasa terburu-buru dibanding bab awal yang dijelaskan lebih baik. Mengenai relevansi dengan mata kuliah, buku ini sangat relevan dengan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Hampir seluruh topik perkuliahan tercantum di dalam buku ini, mulai dari perbedaan organisasi dan arsitektur, sejarah generasi komputer, struktur CPU, hingga representasi data biner. Materi bus sistem membantu memahami lebih jelas bagaimana perpindahan data antara CPU, memori, dan I/O berjalan tanpa saling bentrok, sesuatu yang sebelumnya hanya dipahami teori. Contoh, langkah demi langkah, seperti pembagian bilangan desimal untuk konferensi biner, spek execute GPU menjadi bukan buku ini pendamping pas untuk mengulang materi kuliah. Topik yang terhubung dalam buku ini yaitu organisasi dan arsitektur, sejarah generasi komputer, struktur CPU, ALU dan CU, struktur CPU, ALU dan CU, dan bus sistem, serta representasi data biner. Untuk rekomendasi pada pembaca, yang cocok untuk membaca buku ini itu mahasiswa tingkat awal yang baru mengenal arsitektur komputer. Alasannya karena penjelasannya bertahap, dari definisi dasar, sejarah, hingga komponen fisik, membuat buku ini sangat cocok. Dilengkapi dengan rangkuman dan soal evaluasi setiap babnya. Alasan kenapa itu materi ini dibangun secara bertahap dan banyaknya ilustrasi yang memudahkan
pembayangan komponen fisik. Terdapat rangkuman dan soal evaluasi menyusun pelajar materi dan menjadi bahan pendamping pas untuk mengenal materi. Nah, untuk kesimpulan akhir, yaitu buku organisasi dan perancangan arsitektur komputer itu layak dijadikan bahan bacaan pendamping bagi mahasiswa yang baru mengenal dasar-dasar arsitektur komputer. Materinya disusun bertahap dari yang sederhana hingga teknis, dilengkapi dengan ilustrasi, rangkuman, dan gambar, serta evaluasi tiap bab mendukung lebih diri. Penilaian akhir berdasarkan kekuatannya yaitu bahasanya mudah dipahami dan ilustrasi memadai, struktur konsisten dari tiap bab. Perbaikannya yaitu kerapian pengetikkan dan kelengkapan sumber gambar yang perlu ditingkatkan, dan memberi rekomendasi tetap didampingi dengan sumber lain untuk bab CPU dan SSD. Sekian dari pembahasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.